Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kepala Dinas Dishub Parpora Kabupaten Cirebon, yang terhormat para pejabat-pejabat yang mewakili, yang terhormat Ketua PPI beserta pengurusnya, yang terhormat dan yang saya cintai adik-adik semua peserta Diklat SAR yang saya banggakan. Perkenalkan, nama saya Yudi, panggil biasa Kang Yudi ya, Kang Yudi, panggil nama saya biasa Kang Yudi. Saya asli Sumber, anak 4, istri 1. Di sini saya ditugaskan oleh Ketua PPI untuk memberikan suatu materi di acara Diklat SAR. Ialah tentang pidana dan kenakalan remaja. Sebelumnya kita di sini mari kita sama-sama berdoa di masa pandemi corona ini agar dunia dan khususnya bangsa Indonesia cepat selesai, cepat melewati masa-masa pandemi ini. Amin ya rabbal alamin. Baik, kepada adik-adik semua ya. Nanti akan terangkan di sini, diterangkan tentang kenakalan remaja ya, pidana dan kenakalan remaja. Perlu diketahui, kenakalan remaja yang dilakukan oleh para remaja ini sangat berkaitan erat dengan adanya suatu tindak pidana. Tindak pidana itu ialah tindakan kejahatan, perbuatan yang melawan hukum yang berlaku di negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang mana hukum-hukum, dasar-dasar hukum terhadap tindak pidana yang khususnya untuk kenakalan remaja itu bisa dari referensi. Di sini dasar hukumnya ialah KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, KUHAP, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Acara pidana dengan hukum pidana itu berbeda. Acara pidana itu ialah bagaimana proses bagi penegak hukum baik pengacara, penyidik, jaksa dan pengadilan, hakim, itu melakukan suatu acara pidana dari proses penyidikan, proses penuntutan, proses persidangan, dan pengacara melakukan suatu pembelaan namanya pledoi, itu ialah KUHAP. Ketiga, Undang-Undang Nomor 7 tentang peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002. Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2000 tentang perlindungan anak menjadi undang-undang. Di sini itu ada awalnya Perpu ya, peraturan pengganti undang-undang. Ini berbicaranya tentang pelaku kejahatan anak, terutama kejahatan seksual. Itu lebih pidananya itu, ancaman hukumannya itu lebih spesifik, lebih perberat. Yang diantaranya itu ialah dilakukan chip, terus dikebiri itu di Undang-Undang nomor ini ancaman hukumannya. Keempat, Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang perlindungan anak. Itu kejahatan di mana dalam undang-undang itu perlindungan anak itu menerangkan ruang lingkup anak ini dilindungi sampai mana saja, dari umur berapa saja, sampai kapan saja. Seperti itu. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004, karena anak ini tidak lepas dari namanya dalam rumah tangga ya. Karena anak ini pasti hampir mayoritas anak ini tinggal bersama keluarga. Nah, di dalam keluarga ini dilindungi juga oleh undang-undang tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Itu Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004. Oke, yang ke-6, Undang-Undang Nomor 44 tahun 2008 tentang pornografi. Ini jelas kebanyakan para remaja ini karena masa-masa puberitas, masa-masa insting hasrat seksualnya sudah mulai berkembang. Maka ini harus dibatasi benar-benar oleh bisa dengan undang-undang pornografi ini. Ke-7 selanjutnya Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan. Undang-Undang Nomor 11 tahun ini tentang IT ya, tentang IT, baca di slide ya, mungkin nanti akan ditampilkan slide-nya. Oke. Akan ditampilkan slide-nya. Ini tentang IT. Ini biasanya kenakalan remaja ini yang berhubung dengan IT ini antara penghinaan di media sosial, Facebook, Twitter, apalagi ya, banyak ya media sosial sekarang, Instagram itu. Harap adik-adik yang ada di sini mengikuti materi ini agar berhati-hati dalam
menggunakan media sosial, terutama sekarang ini sudah adanya Android ya, Android ataupun iPhone atau mungkin iOS, HP-HP sekarang ini sudah mulai mencakup dunia, sehingga adik-adik ini bisa berhati-hati. Ke-8 ya, selanjutnya ya, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak. Di sini anak ini benar-benar harus dilindungi dalam proses peradilan. Ini biasanya ini digunakan untuk anak yang berhadapan dengan hukum, yang mana bahwa anak ini ialah melakukan suatu perbuatan melawan hukum. Kalau boleh dikatakan anak-anak ini melakukan kejahatan, contoh mencuri, contoh memukul atau penganiayaan, tapi dilakukan oleh anak-anak seperti itu. Lanjut ya. Oke, pengertian di sini jelas pengertiannya. Pengertian di sini, remaja adalah waktu manusia berumur belasan tahun. Pada masa remaja, manusia tidak dapat disebut sudah dewasa, tetapi tidak dapat pula disebut anak-anak. Jadi remaja itu antara dewasa dan anak-anak. Masa-masa peralihan ketika adik-adik ini mulai mempelajari tentang suatu kedewasaan. Apa sih arti dewasa? Apa sih arti orang bertanggung jawab itu seperti apa? Membedakan mana yang benar, mana yang salah. Untuk menjalani hidup ini membutuhkan suatu tujuan apa? Seperti itu. 2, anak. Nah, ini anak nih, anak. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun. Belum berusia 18 tahun. Anak itu berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 atau Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. Itu dijelaskan bahwa anak ini yang dikatakan anak di bawah umur itu dalam kandungan, semenjak dalam kandungan, ketika mohon maaf ibu adik-adik ini sudah mengandung adik dalam usia berapa bulan atau sudah dinyatakan secara medis bahwa ini sudah mengandung, itu sudah dilindungi sampai umur 18 tahun. Itu dikatakan sebagai anak di bawah umur. Anak di bawah umur. Oke. 3, ABH, anak berhadapan dengan hukum. Ya kan? Anak berhadapan dengan hukum merupakan anak yang diduga telah melakukan tindakan kriminal yang tadi akan sampaikannya, tindakan kriminal atau tindakan suatu kejahatan. Nah, anak yang melakukan suatu tindakan kejahatan ini mendapat perlakuan khusus berdasarkan undang-undang dalam proses peradilannya. Salah satu contoh, anak misalkan melakukan suatu pencurian ancaman hukumannya itu, misalkan pencurian itu berarti ancaman hukumannya 6 tahun ya, 6 tahun di bawah 7 tahun, itu wajib dilakukan diversi. Diversi itu ialah proses peradilan, persidangan itu di luar, proses penyelesaian itu di luar persidangan. Jadi misalkan adik ini ada umur 17 ya, 17 melakukan pencurian kendaraan bermotor R2. Walaupun secara pidana adik ini melakukan suatu kejahatan, tapi untuk penegak hukum, penyidik, penuntut ataupun hakim, itu diwajibkan untuk melakukan diversi, untuk melakukan suatu mediasi antara pihak korban yang dicuri motornya dengan pihak pelaku. Pelaku yang umur masih 17 tahun yang tadi akan sampaikan. Itu dilakukan seperti bila mana ada suatu kesepakatan bahwa proses hukum ini diselesaikan secara kekeluargaan, maka kita harus mendapatkan suatu penetapan diversi dari hakim dan semuanya akan dianggap selesai dalam proses hukumnya. Seperti itu. Kita lanjut ya. Oke, pengertian kekerasan ya. Pengertian kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan. Kekerasan terhadap anak ya, Dek ya. Kesengsaraan atau penerimaan secara fisik, psikis, seksual, dan atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum. Jelas ya. Jadi pokoknya tidak sesuai dengan kehendak kita, itu benar-benar anak itu dilindungi. Salah satu contohnya misalkan anak ini mau sekolah dan memang dia punya hak, anak ini punya hak untuk sekolah. Tetapi mohon maaf, contoh orang tua menghalangi untuk sekolah. Itu salah satu suatu tindak pidana sebenarnya. Dan memang ada di aturan hukumnya itu. Seperti itu. Itu salah satu diskriminasi terhadap anak ya. Gitu. Oke, baik, lanjut ya. Nah, ini jenis-jenis kekerasan. Jenis-jenis kekerasan itu ada 4. Ada kekerasan fisik. Maaf, barangkali nggak urut nih berdasarkan slide ya. Ada kekerasan fisik, psikis, seksual, dan penelantaran. Nah, ini jelas nanti akan diterangkan dalam proses selanjutnya ya. Mohon maaf, Akang break dulu sebentar mau menerangkan bahwa di sini ada teman-teman adik yang mewakili adik semua peserta Diklat di sini untuk adanya suatu season tanya jawab. Karena Akang ini lebih cenderung ke menjadi seorang guide
Paham maksudnya guide? Guide itu ialah lebih cenderung lebih menuntun, bukan sebagai seorang pemateri yang hanya bisa menyerahkan semua ilmunya, terus sudah ada terima atau tidak, suka atau tidak suka, gitu kan? Suka atau tidak suka, udah yang penting diterima. Tapi Akang tidak seperti itu. Akang ingin ada suatu interaksi. Sebenarnya kalau tidak dalam masa pandemi ini, kita lebih senang kita bertatap muka sehingga tahu tentang masalah-masalah adik-adik, kita ada tanya jawab, adik-adik di luar sana mempunyai masalah apa-apa, silakan koordinasi dengan konsultasi ataupun mungkin tanya jawab dengan Akang dalam season ini. Dilanjut ya, baik ya, jenis-jenis kekerasan fisik, psikis, seksual, dan penelantaran. Oke, contoh di sini kekerasan fisik yang dilakukan oleh biasa remaja ya, itu kekerasan fisik ya pemukulan. Nah, pemukulan fisik ya namanya, berarti ada suatu benturan fisik yang mengakibatkan luka ya. Benturan, pemukulan, terus tawuran yang mengakibatkan luka. Tawuran itu kebanyakan kan ada balok atau mungkin tongkat sejenisnya. Terus untuk memukul lawannya sehingga rame, itu ada itu salah satu termasuk kekerasan fisik ya, kekerasan fisik. Terus bullying, ini yang sangat lagi menjadi suatu fenomena terbaru tentang bullying. Sebenarnya perbuatan ini sudah lama, tapi istilahnya itu sedang tren sekarang, bullying. Nah, bullying sendiri bisa masuk ke dalam kekerasan psikis atau merupakan kekerasan fisik. Yang mana bila masuk dalam kekerasan fisik, ini salah satu contohnya bullying, ada mohon maaf bahasanya ada terus dihina sehingga ada suatu benturan. Banyak yang terjadi itu di media sosial yang tersebar itu, seorang anak perempuan ikut salah satu perkumpulan yang dikatakan bahasa kerennya itu geng perempuan atau geng woman atau geng girl atau apa, itu ditemukan karena tidak sepemikiran sehingga ditemukan sehingga ada yang mohon maaf ada yang rambutnya ditarik, itu termasuk dalam kekerasan fisik. Tetapi ketika ada dibullying, dihina, kamu mohon maaf ya bahasanya agak sedikit karena ini contoh kamu dasar perempuan jalang atau mungkin perempuan nggak benar atau perempuan jalanan, itu termasuk dalam masuk kekerasan psikis, ada suatu penghinaan seperti itu. Itu termasuk dilindungi oleh undang-undang ya. Di sini dalam kekerasan fisik baik dalam undang-undang KDRT ini, kekerasan dalam rumah tangga itu ada pasal 44 ya. Kekerasan dalam rumah tangga pasal 44 dengan ancaman hukuman itu tergantung dengan luka. Kalau luka ringan itu ancaman hukuman 6 bulan, luka biasa itu 3 tahun, terus luka berat itu 5 tahun kalau nggak salah, mohon maaf 5 tahun. Terus luka mengakibatkan meninggal dunia itu 10 tahun. Akang pernah menangani salah satu tindak kejahatan kekerasan dalam rumah tangga. Seorang ayah tiri sampai menghilangkan nyawa nyawa anak tirinya yang masih usia 4 tahun. Itu kejadiannya itu ada dan sudah vonis 10 tahun ya, terjadi di kota. Itu jadi anak ini mungkin karena tidak sesuai dengan hati seorang ayah tiri, sehingga dia mendapat perlakuan yang kurang etis dari ayah tirinya, yang mana sebenarnya memang ayah tirinya itu hanya ingin memberikan suatu hukuman, tetapi dengan hukuman yang dilakukan oleh ayah tirinya itu bisa mengakibatkan anak itu meninggal dunia, seperti itu. Nah, itu masuk dalam kekerasan dalam rumah tangga. Kalau dalam anak ini ialah kekerasan anak ya, anak ini jelas fisik, sama di pasal 88 ya kalau nggak salah, mohon maaf, pasal 80 di pasal 80 itu bila sama mengakibatkan luka ringan, terus luka berat, meninggal dunia, seperti itu. Luka ringan ancamannya lebih ringan, luka berat ancamannya di atas luka ringan, meninggal dunia ancamannya di atas luka berat, seperti itu. Oke, lanjut ya. Oke, kekerasan psikis. Nah, ini kekerasan psikis itu salah satu contohnya ialah bullying ya. Bullying itu yang tren sekarang itu, bullying itu sangat merugikan dari korban sendiri ya. Kadang korban ini merasa depresi, merasa dia kepercayaan diri berkurang, malas untuk sekolah. Itu sebenarnya yang harus benar-benar kita ataupun kita di sini harus benar-benar diperhatikan, jangan sampai terjadi di tempat-tempat adik sekolah ataupun di tempat-tempat di luar sekolah, tempat bermainnya adik-adik peserta di kelas hari ini. Ya, menghina, mengucilkan itu sama masuk dalam kekerasan psikis. Kalau dalam
pasal Undang-Undang Nomor 35 ya, pasal 80 ya. Pasal 80 Undang-Undang Nomor 5 itu ancaman hukumannya sama. Kalau mengakibatkan sampai psikisnya ini meninggal dunia pun ancamannya sama, itu di atas 9 tahun, berarti 10 tahun. 10 tahun, terus kalau menghina, mengucilkan, ini yang kedua, menghina, mengucilkan, itu sama, itu membuat suatu depresi, itu masuk dalam kekerasan psikis. Lanjut ya. Oke. Nah, ini kekerasan seksual. Kekerasan seksual ini contohnya ya, ini contoh-contoh kekerasannya ya, contoh persetubuhan, pencambulan, membiarkan melakukan perbuatan cabul dan atau persetubuhan atau eksploitasi. Ini yang sering terjadi. Tren anak muda sekarang ini banyak sekali karena era digital, era informasi dunia bisa masuk dalam satu HP. Itu sangat, memang ada dampak positif dan ada juga dampak negatifnya. Maka adik-adik harus berhati-hati. Banyak kan yang namanya puber itu lagi seneng masa-masa pacaran, cinta kasih gitu, seperti itu harus berhati-hati ya. Terutama untuk kaum perempuan. Tidak ada satupun janji yang disampaikan oleh laki-laki yang masih sekolah itu merupakan janji yang benar-benar akan menjadi suatu kenyataan. Contoh, nanti ya, mohon maaf nih adek ya, adek ini diajak bersetubuh. Bersetubuh ini tempat bertemunya kelamin laki-laki dan perempuan. Adek udah ajak bersetubuh, udah kamu nanti sama saya nanti mau tanggung jawab kalau sampai kamu hamil, misalkan seperti itu. Secara logika saat itu apakah dia bisa bertanggung jawab? Tidak bisa, karena dia sendiri masih sekolah. Seperti itu. Nah, ini ingat, kecuali kalau pacarnya adik-adik sudah dewasa, tapi pun logikanya pun harus berjalan. Apakah mungkin adik seorang perempuan yang masih sekolah kelas 1, kelas 2, kelas berapa? Kelas 7, 8, 9, secara logika akan menikah, lah hamil. Sedangkan jenjang pendidikan belum diselesaikan. Adik-adik masih punya cita-cita yang ingin cita-citakan, yang ingin membanggakan orang tua. Apakah itu termasuk suatu hal yang logika? Sangat tidak logika. Makanya adik-adik harus berhati-hati dalam hubungan dengan sesama jenis ya, hubungan komunikasi dengan sesama jenis. Ya, ini persetubuhan bertemunya kelamin laki-laki dan perempuan, kelamin laki-laki dan kelamin perempuan. Pencabulan, nah ini persetubuhan pasti ada pencabulan. Pencabulan belum tentu ada persetubuhan. Pencabulan ini ialah sesuatu perbuatan subjek terhadap objek, yang mana dalam hal ini biasanya objek itu ialah perempuannya. Objek ialah melakukan suatu pergerakan sentuhan-sentuhan badan yang merangsang, ya, yang merangsang insting seksual dari seorang wanita. Seperti itu. Contoh nih, ciuman. Mohon maaf ya, ciuman. Terus mohon maaf, ini agak sedikit ini meraba-raba daerah sensitif perempuan, terus memegang-megang daerah sensitif, seperti itu. Nah, itu termasuk salah satu pencabulan. Nah, ini adik-adik ini, mohon maaf, biasanya banyak yang karena untuk semangat belajar, sehingga adik-adik ini melakukan hubungan cinta kasih atau kasih sayang yang dinamakan, kalau kata orang mah, pacaran. Itu harus berhati-hati. Dan untuk para adik-adik laki-laki pun juga harus berhati-hati juga. Seperti itu. Kalian harus benar-benar didasari, adik-adik ini harus berdasari dengan iman yang kuat. Iman yang kuat sehingga tahu bahwa ini adalah perbuatan haram, ini perbuatan dosa, sehingga tidak bisa untuk dilakukan seperti itu. Karena apa? Contoh nih, adek, ini seorang laki-laki, sekolah kelas 8, ini misalkan kelas 7, perempuan kelas 7, terus berpacaran. Nah, si laki-laki ini karena punya insting seksual dan perempuan ini juga punya insting seksual. Laki-laki yang namanya perempuan tetap walaupun punya insting seksual, secara psikologis perempuan itu pasti menutup diri dulu. Nah, laki-laki yang biasanya yang ini. Tiba-tiba laki-laki ini, nah, baru laki-laki pacaran, kalian belum melakukan persetubuhan, belum. Tapi kalian melakukan suatu meraba-raba ke daerah sensitif area perempuan ini, itu bisa dikatakan pencabulan. Nah, kalau sudah pencabulan seperti itu ancamannya lumayan. Persetubuhan, pencabulan terhadap anak di bawah umur. Anak di bawah umur ya 0 sampai 18 tahun, masih dalam kandungan sampai 18 tahun. Itu ancamannya hukumannya ngeri.
Seperti itu. Itu tertuang juga dalam Perpu nomor berapa tadi? Mohon maaf. Perpu nomor 17. Perpu nomor 17 yang bukan Perpu, yang sekarang sudah menjadi undang-undang. Apa ini? Saya apa? Oh gitu ya. Oke, Perpu nomor ini ya, Perpu nomor 17 tahun 2016. Bukan Perpu yang sekarang menjadi Undang-Undang nomor 17 tahun 2016 tentang penerapan peraturan. Itu sudah tertuang di situ. Itu banyak kan sekarang yang pedofilia, terus penjahat, predator seks, banyak. Nah, itu tertuang dalam Undang-Undang nomor 17 dengan ancaman hukuman itu dikebiri. Ada paham dikebiri? Dikebiri itu dihentikan hasrat seksualnya. Hasrat melakukan seksualnya itu dihentikan. Hasrat seksual ada, tapi untuk melakukan seksualnya itu dihentikan. Seperti itu. Oke. Itu masuk dalam pencabulan ya. Oke, ini membiarkan melakukan perbuatan cabul atau persetubuhan. Contoh nih ya, contoh. Ada seorang laki-laki mempunyai sahabat laki-laki lagi. Laki-laki anggap aja A, dia punya sahabat laki-laki B. Laki-laki B ini punya pacar namanya perempuan C. Anggap aja. B sama C ini berpacaran. Saking pacarannya sudah dekat, sehingga mereka ini melakukan hubungan badan atau mungkin melakukan pencabulan ataupun persetubuhan. Dan difasilitasi oleh A. Udah kamu di rumah saya saja. Udah kamu nyewanya di rumah saya saja. Nyewa hotel atau nyewa kontrak, nanti kamu bayar. Atau udah deh gratis nyewanya. Itu pun terkena ancaman hukuman. Membiarkan perbuatan cabul, membiarkan perbuatan persetubuhan. Ada harus bisa memahami di sini. Jangan sampai hal-hal itu terjadi di adik-adik atau mungkin peserta dikelacar di sini. Seperti itu. Nah, ini eksploitasi. Eksploitasi ialah mengeksploitasikan. Eksploitasi itu ada berapa jenis? Ada eksploitasi ekonomi, eksploitasi seksual. Ini karena kekerasan seksual masuk dalam eksploitasi seksual. Eksploitasi seksual itu masuk nanti dalam ranahnya trafficking, perdagangan orang. Salah satu contohnya saya kelas 9 punya adik kelas 7. Nah, karena saya pengen cari untung, kelas 7 ada laki-laki hidung belang yang suka, udahlah saya fasilitasi ini hidung belangnya ini supaya bayar ke saya dengan harga sekian ratus ribu. Nah, saya dapat untung, saya kasih fee juga kepada perempuannya, ke yang melayani hidung belangnya, adik kelas saya, ini sama-sama untung. Itu bukan berarti sama-sama untung, tetapi saya ataupun mungkin salah satu contohnya saya mencari keuntungan itu termasuk saya mengeksploitasi anak di bawah umur. Itu dengan ancaman hukuman ngeri sampai 15 tahun itu ancamannya. Seperti itu. Jadi ada jangan macam-macam karena fenomena-fenomena zaman sekarang banyak pelajar-pelajar yang tergiur dengan kehidupan duniawi sehingga mereka mencari jalan singkat untuk menempuh gimana caranya untuk mendapatkan uang yang banyak. Salah satu contohnya biar update HP, terus update pakaian, update sepatu, update perlengkapan yang bersifat glamor. Itu banyak hal-hal seperti itu yang dilakukan oleh anak-anak muda zaman sekarang dengan jalan singkat, dengan menjajakan diri kepada pria-pria atau laki-laki hidung belang. Seperti itu. Oke, langsung penelantaran. Kekerasan yang keempat itu ialah penelantaran. Penelantaran membuang bayi yang baru dilahirkan. Mohon maaf, banyak kejadian fenomena-fenomena yang sekarang ini. Terakhir kejadiannya ada di daerah kota Cirebon sekitar 1 tahun yang lalu kalau nggak salah ya. Terakhir ini karena si perempuan ini mempunyai hubungan gelap, kita jangan perempuan ini mempunyai hubungan gelap dengan laki-laki lain. Yang anehnya itu para tetangga ini tidak tahu bahwa perempuan itu karena hasil hubungan gelap ini mengandung hasil hubungan gelapnya, sampai mengandung sampai 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, sampai 9 bulan, sampai melahirkan dengan posisi kandungan yang mungkin kalau kata orang mah kandungan apa ya zaman sekarang, saya mohon maaf kurang lupa ya. Pokoknya kandungan ini tidak terlihat, tapi dia melahirkan, tiba-tiba melahirkan
Lalu anaknya itu taruh di tempat sampah agar ada yang pungut. Anaknya masih hidup taruh di tempat sampah agar ada yang memungut. Ada yang taruh di tempat sampah, ada yang kejadian taruh di tempat panti asuhan. Itu salah satu perbuatan penelantaran anak. Salah satu perbuatan penelantaran, dan itu dilindungi anak itu. Ingat, sesuai dengan tadi yang Akang sampaikan bahwa perlindungan anak itu anak dalam masa kandungan sampai umur 18 tahun. Ini meninggalkan anak dalam situasi konflik militer. Bahaya. Jadi bukan militer saja, konflik militer itu dalam peperangan. Sekarang misalkan anak itu, adik punya anak itu, terus adik tinggalkan di, kalau di konflik militer mana, di Sudan, atau mungkin sekarang yang lagi ini di Vietnam ya. Vietnam ya ada deh. Vietnam apa Myanmar? Myanmar ya. Yang sedang konflik kudeta militer itu. Myanmar ya, mohon maaf, Myanmar. Itu konflik sedang kudeta, terus adik ini punya anak terus ditinggal di situ, itu sangat ironis sekali, dan itu memang dilarang oleh undang-undang. Karena meninggalkan anak dalam keadaan berbahaya, dalam keadaan kondisi jiwanya ini terganggu, kondisi nyawanya ini benar-benar dalam bahaya seperti itu. Jadi tidak boleh meninggalkan anak dalam konflik yang mengakibatkan anak itu menjadi korban suatu kekerasan. Seperti itu masuk dalam penelantaran. Baik dalam penelantaran terhadap anak ataupun penelantaran terhadap keluarga. Yang sedang banyak di tahun 2020 kemarin, ada peristiwa-peristiwa kejadian-kejadian penelantaran keluarga. Penelantaran keluarga ini gini, seorang bapak yang mempunyai, seorang suami yang mempunyai kewajiban menafkahi keluarganya, suami menafkahi keluarganya, akan tetapi dia meninggalkan keluarganya berturut-turut berbulan-bulan dan bertahun-tahun. Itu masuk dalam penelantaran keluarga. Pasal 49 UU RI nomor 23 tahun 2002 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga dengan ancaman hukuman 3 tahun. Nah, adik-adik ini bila mana memang, mohon maaf sekali lagi, tidak ada maksud untuk mendiskriminasikan ataupun membedakan terhadap dengan yang lain. Bila ada adik-adik yang mengalami bahwa saya tinggal sekarang dengan ibu saya, bapak saya itu entah ada di mana, bapak saya ini tidak pernah menafkahi ibu saya. Yang menafkahi saya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari ialah ibu saya dengan cara bekerja bla 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 bla, bekerja ini. Itu salah satu masuk dalam salah satu tindak pidana penelantaran keluarga. Oke, lanjut ya. Nah, ini sudah mulai ke jenis-jenis kenakalan remaja. Jenis-jenis kenakalan remaja ini penyalahgunaan narkoba, penyimpangan seks bebas, pornografi, porno aksi, tawuran, kebut-kebutan di jalan, balapan liar. Ini semalam alhamdulillah sempat akan terjadi balapan liar di daerah kota Cirebon, tetapi sudah bisa diantisipasi oleh petugas-petugas polisi wilayah, dan sehingga balapan liar ini tidak terjadi. Ya, jenis-jenis. Oke, lanjut ya. Nah, ini penyalahgunaan gunaan narkoba. Penyalahgunaan narkoba adalah suatu penakalan non medis ya, atau ilegal, melanggar hukum, jelas melanggar hukum. Menyalahgunakan narkoba yang seharusnya narkoba itu tidak digunakan bebas. Tidak digunakan bebas oleh adik-adik ataupun mungkin oleh semua orang. Itu disalahgunakan untuk merangsang otak. Ada merangsang otak untuk semangat, merangsang otak untuk rileks, untuk santai. Yang padahal belum waktunya otak itu untuk dirangsang, dan belum waktunya membutuhkan untuk rangsangan seperti itu. Itu sudah diatur jelas di Undang-Undang Nomor Tahun 2009 tentang narkotika. Ancaman hukumannya bila mana kita menguasai tentang barang-barang narkoba itu, ada mempunyai ancaman hukuman yang di atas 5 tahun. Jangan salah, di atas 5 tahun. Apalagi sudah menjadi suatu pengedar dengan kategori A, kategori B, atau kategori C. Seperti itu. Lanjut ya. Seks bebas. Nah, tadi udah disampaikan seks bebas itu mengarah kepada pencabulan persetubuhan. Itu yang tadi dikatakan bahwa persetubuhan, awas adik-adik, hati-hati peserta dikasih ini, jangan tergoda oleh rayuan maut para lelaki hidung belang ataupun para teman laki-laki adik-adik yang perempuan ini. Semua nanti ada masanya, ada waktunya. Seperti itu. Kembali lagi kepada logika, tidak mungkin dia menjanjikan akan menikahi, akan bertanggung jawab, karena adik perempuan sendiri ialah masih sekolah. Untuk melanjutkan jenjang sekolah itu masih jauh. Sekarang kan masih SMA. Belum nanti akan ada yang kuliah atau mau mungkin daftar ke BUMN atau mungkin sekolah-sekolah yang berikatan dinas. Seperti itu. Nah, ini
Tunjukkan bagaimana bisa terjadinya seks bebas. Nah, ini awal mulanya dari kenalan, sharing, kenalan, SMS ataupun telepon atau WA, komunikasi lewat udara, habis komunikasi lewat udara kencan. Nah, habis kencan mulai dari atas sampai bawah, ciuman mungkin bisa ke bawah. Akhirnya terjadilah free sex. Kalau sudah terjadi free sex, terjadi kehamilan di luar nikah. Kalau sudah terjadi kehamilan di luar nikah, apa yang adik-adik perempuan ini yang mau lakukan? Yang ada malu, yang ada satu pernah merasa berdosa, malu terhadap orang tua, terhadap teman-teman sekitar. Ketiga, yang jelas adik pasti terhambat nanti fungsi sosialnya. Dengan tetangga, dengan ini, dengan teman, dengan orang tua, dengan guru, itu akan terhambat. Jadi jangan sekali-kali melakukan free sex seperti itu. Pornografi diatur dalam Undang-Undang 4 ya. Ini biasanya gini, banyak fenomena yang sekarang ini tentang video mesum anak pelajar, anak SMA. Nah, itu kalau adik-adik sampai menyebarkan video mesum, di Undang-Undang IT pun akan kena. Barang siapa menyebarkan melalui transmisi elektronik yang mengandung kesusilaan akan ada ancaman hukumannya. Jadi jangan sembarangan. Apalagi menjadi pelaku pemain dalam video mesum itu dan menjadi penyebar juga. Dan ada adik perempuan, ingat, masa depan masih panjang, masa depan masih jauh, cita-cita yang diinginkan masih jauh. Jangan sampai tergoda akan rayuan-rayuan yang tidak masuk logika. Seperti itu. Saya akan bertanggung jawab, saya akan menikahi, saya akan membiayai. Logikanya adik-adik masih sekolah. Seperti itu. Nah, ini tawuran. Fenomena-fenomena tawuran sekarang ini yang terjadi itu tawuran antar pelajar untuk di wilayah Cirebon ataupun di kota Cirebon. Itu sudah tidak seheboh dulu ya, terkadang karena memang masa pandemi, karena banyak PJJ juga, pelajaran jarak jauh ya, sistem pembelajaran jarak jauh. Sekarang ini fenomena yang muncul ialah official dari Instagram. Official ini, official B melakukan DM ya, direct messenger, COD-an bahasanya, kalau bahasa kerennya COD-an. Ini siapa nih adik-adik yang suka COD-an? Karena polisi sudah masuk ke ranah-ranah itu, polisi-polisi intelijen ataupun polisi yang berpakaian preman udah ditugaskan ke ranah-ranah itu COD-an. Terus COD-an itu nanti bertemu melakukan tawuran. Tidak sedikit korban-korban tawuran itu yang mengakibatkan meninggalnya nyawa seseorang. Banyak korban-korban seperti itu. Adik-adik, khususnya untuk adik-adik laki-laki peserta Diklatcar, jangan sampai kejadian itu menimpa di adik-adik semua. Hindari semua, apalagi di sini peserta Diklatcar yang akan tahu ini akan menjadi referensi, menjadi mengikuti seleksi paskibraka. Yang akan tahu bila mana ikut seleksi itu harus dengan syarat Diklatcar. Nanti ketika mau menjadi capaska, itu benar-benar diseleksi tentang moral, perilaku adik-adik di luar. Karena PPI juga di sini mempunyai informasi-informasi di luar yang berkaitan tentang peserta-peserta yang akan masuk ke dalam capaska, calon paskibraka. Ada yang ikut tawuran, ada yang dikenal tawuran, pasti akan dicoret. Seperti itu. Oke, lanjut. Nah, ini balap liar semalam alhamdulillah. Semalam ya, malam minggu biasanya terjadi malam minggu, alhamdulillah bisa dihentikan dan tidak terjadi. Seperti itu. Oke, terima kasih ya. Mungkin materinya seperti itu saja. Setelah ini nanti akan kita coba ke tanya jawab, barangkali dari adik-adik yang mewakili yang ada di sini mau bertanya. Nanti adik-adik di sini nanti sebutin namanya, dari SMA mana saja ya, dari SMA mana, nama dan SMA mana. Gitu. Oke, gini aja, dari SMA mana saja ya, karena nama barangkali nanti, karena nanti
ketika seleksi capaska pasti akan objektivitas akan kami junjung tinggi seperti itu. Oke, baik gitu aja sebelumnya ya, dan sesudahnya bila mana ada kekurangan saya ucapkan permohonan maaf sebesar-besarnya. Saya akhiri ya. Setelah ini kita tanya jawab. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang ditanyakan? Nggak apa-apa, adik-adik ya di sini. Ya. Saya dari SMK Ponpes Nabaulum, saya mau bertanya. Oke, ya. Masalah dari pribadi saya sendiri, saya mempunyai ayah, tapi ayah dan ibu saya itu sudah bercerai pada saat umur saya masih 1 tahun. Nah, setelah bercerai dari umur saya 1 tahun sampai sekarang, saya belum pernah ketemu sama bapak saya, dan bapak saya pun belum pernah nggak pernah ngasihkan uang jajan ataupun nafkahnya, kan wajib untuk saya sendiri. Iya. Ya, untuk sekolah biaya sekolah saya nggak pernah. Apakah itu masuk ke dalam pidana untuk? Ya, saya jawab satu dulu ya pertanyaannya ya. Karena nanti aku lupa nih. Yang ditanyakan oleh adik ini dari SMK Manbaululum ya. Saya nggak bisa sebut namanya, jangan disebut namanya. Ibu sama bapak sudah bercerai dari kecil. Ya. Sudah dari kecil. Nah sekarang ibu sudah menikah. Sudah menikah lagi. Bapak kandung sudah menikah lagi atau tidak tahu? Sudah menikah lagi. Nah adik ini tidak dinafkahi oleh bapak kandung? Iya. Sama sekali? Nggak sama sekali, tapi jarang-jarang pun kalau ini aja, kalau butuh. Ingat atau apa gitu. Gini, takaran dalam penelantaran itu, tekanan dalam penelantaran keluarga atau penelantaran anak, ini termasuk dalam penelantaran keluarga ya. Karena adik sama bapak ini masuk dalam lingkup rumah tangga, walaupun memang ibu sudah bercerai. Itu perbuatan yang dilakukannya itu harus berturut-turut. Tidak 1 minggu tidak dinafkahi, dia ngasih 100.000 atau mungkin 200.000 atau mungkin 1 juta atau 2 juta. Tapi menurut adik ini tidak cukup. Kapasitas cukup atau tidak cukup itu relatif. Seperti itu. Nah, dikatakan penelantaran itu harus benar-benar blong. Tidak sama sekali dinafkahi. Baik lahir maupun batin. Seperti itu. Itu akan masuk dalam kategori penelantaran anak atau penelantaran keluarga. Seperti itu, paham ya? Paham ya? Belum masuk ke ranah pidana. Oke, ada yang tanyakan lagi, Adek? Ya. Dari mana? SMA Negeri 1 Duku Puntang. Iya. Jadi ini kan misalkan kita ada seorang anak yang emang katanya kan bisa dilarang sama orang tuanya buat sekolah. Emang karena fasilitas ekonomi kayak gitu tuh Kak. Nah, apakah si orang tuanya ini akan dipidana atau misalkan bagaimana sikap di sekitarnya biar sosialisasi sama orang tuanya tuh Kak? Oke, baik. Secara pidana, diskriminasi anak itu ada. Yang tadi dikatakan adik dari SMK Duku Puntang ya, sama Duku Puntang. Karena anak itu punya hak untuk sekolah, sehingga fungsi sosialnya dia terganggu. Anaknya berarti mendapat diskriminasi. Tetapi terkadang hukum ini tidak seirama dengan kondisi masyarakat sekarang. Seperti itu. Secara pidana, secara perbuatan itu perbuatan melawan hukum. Yang seharusnya orang tua ini harusnya mewajibkan anaknya untuk sekolah. Terlepas anak itu sekolah mau di mana atau di mana, tanpa ada biaya. Sekarang ini pemerintah banyak program-program yang tanpa biaya ya. Seperti itu. Misalkan di SMA, mohon maaf ya, saya contohnya SMA Talun atau SMA Mundu lah yang nggak ada SMA-nya sebenarnya. SMA Mundu nggak ada SMA-nya ya. SMA Mundu kan ada misalnya SMA Negeri Mundu. Zaman sekarang ini kan sudah mulai pakai zonasi ya. Wajib sekolah di situ, wajib sekolah. Dan sekarang program pemerintah juga gratis, setahu Akang. Tapi kalaupun memang ada membayar, tidak diwajibkan. Seperti itu. Nah, beri pengertian kepada orang tuanya bahwa sekolah ini tidak sesulit yang dulu. Ketika orang tuanya sudah paham, alhamdulillah. Tapi ketika orang tua tidak memahami bahwa sekolah tidak sesulit yang dulu, itu sebenarnya sudah menjadi suatu perbuatan melawan hukum. Paham? Perbuatan melawan hukum itu ialah dia menjadi suatu pendiskriminasian anak. Anak lain-lain ini sekolah, kok saya nggak boleh sekolah gitu. Seperti itu. Paham ya? Ada ya? Ya. Oke. Ada yang tanyakan lagi? Oke. Saya dari SMK PRI 2 Kalimantan bertanya. Bagaimana langkah-langkah kita sebagai
pelajar atau anak yang masih di bawah umur agar tidak terpengaruhi oleh lingkungan kita yang kenakalan-kenakalan remaja zaman sekarang. Oke. Sikap kita menyikapi tentang kenakalan-kenakalan remaja zaman sekarang ya, khususnya untuk anak-anak adik-adik yang peserta di Klacar dan adik-adik yang di sini juga yang mewakili. Sikap kita satu. Kita beriman, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah yang rajin, tekun, dan punya batasan-batasan. Ingat bahwa seumuran adik-adik ini sudah mengetahui mana yang baik dan mana yang benar. Satu yang paling berpengaruh terhadap diri adik. Bila mana mempunyai masalah, pada saat mungkin dengan teman-teman yang melakukan suatu kenakalan remaja saat itu mungkin enjoy saja. Tetapi ketika kena masalah, pikirkan dalam diri adik-adik ini bahwa saya nanti malu. Tanamkan di diri bahwa nanti malu saya diproses sama polisi, malu saya nanti dikepung sama orang sekampung. Bila mana kena masalah kan seperti itu. Tanamkan di diri adik bahwa dia itu punya rasa malu orang tua saya nanti nama baik orang tua saya tercemar, orang tua saya yang dulu menafkahi saya dari kecil sampai sekarang ini. Tanamkan. Tetapi yang utama ialah beriman, bertakwa terhadap Allah Subhanahu wa taala. Patuhi perintahnya, jauhi larangannya. Seperti itu. Oke, baik, ada yang tanyakan lagi? Ya? Saya dari SMK Mandul Ulu ingin bertanya, apa faktor utama seseorang anak berani melakukan kenakalan remaja seperti ini misalnya penyalahgunaan narkoba? Latar belakang yang terutama itu ialah adik-adik ini masih usia muda. Secara psikologis, ketika usia-usia pubertas itu banyak sekali rasa keingintahuannya, rasa ingin merasakannya. Seperti itu. Faktor yang paling utama itu ialah karena ingin tahu. Ingin tahu ini, ingin tahu itu, ingin tahu ini. Tanpa ada batasan-batasan yang jelas. Tanpa didasari dengan ilmu agama, ilmu moral yang jelas. Seperti itu. Bila mana adik-adik sudah didasari dengan ilmu agama, ilmu moral, ilmu sosial yang kuat, dan pendidikan dari dalam rumah, dari dalam keluarga dan di luar keluarga itu sangat kuat, insya Allah adik-adik ini akan jauh dari masalah-masalah ketergantungan obat-obatan, kenakalan-kenakalan remaja yang lain. Sekarang tanamkan di diri adik-adik peserta di Klacar semuanya, baik yang ada yang sekarang sedang menonton ataupun yang sekarang langsung ada di sini. Tanamkan di diri adik bahwa kita harus benar-benar menjaga diri kita, mencintai diri sendiri. Kenapa kita bisa mencintai? Yang namanya mencintai itu kan menyayangi. Kalau sudah menyayangi itu berarti akan menjaga diri kita dari hal-hal negatif. Itu saja ya, tidak jelas. Mungkin itu saja tanya jawabnya. Silakan nanti ada tugas. Kalau tidak salah tadi dari panitia ada tugas akan disampaikan kepada adik-adik peserta di Klacar. Mungkin itu saja, kurang lebihnya saya minta maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.